Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyati wa kadzalika najzil mujrimina. Fa ya ibadallah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu untuk saling bermuwajahah, saling mengingatkan, saling tolabul ilmi dalam hal-hal kebaikan. Maka daripada itu, sebagaimana tadi dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan terhadap ayat kami serta menyombongkan diri terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus samai. Maka mereka tidak akan pernah dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, serta tidak akan pernah masuk surga. Hatta sebelum yalijal jamalu fi samil khiyati, seekor unta masuk kepada lubang jarum. Waktu iman rahimakumullah, maka dengan ayat ini bahwasanya ada dua syarat di mana hal yang tidak mungkin kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah orang yang memiliki sifat sombong, istikbar, takabur. Yang kedua, orang yang menolak akan kebenaran ayat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebagaimana orang-orang terdahulu, Fir'aun dengan kesombongannya yang menghalangi dia akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Namrud dengan kesombongannya yang menghalangi pula dirinya untuk merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Oleh karena itu, mengapa sifat sombong itu terlarang? Pada dasarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat itu, dan untuk makhluknya itu sangat-sangat terlarang. Ketika Allah memiliki sifat sombong, memang dia maha segalanya. Memang dia berhak untuk menyombongkan diri. Nah, untuk makhluknya bisa menjadi suatu sifat yang memang mesti kita hindari dalam diri kita, sekecil apapun itu. Mestilah kita buang jauh-jauh. Fa ya ibadallah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka dikuatkan pula oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, yang mempunyai sebiji zarah dalam hatinya berupa kesombongan. Faqala rajulun, maka ada satu sahabat yang bertanya, kemudian mengungkapkan pendapat serta pemahaman beliau tentang perspektif sombong. Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasul, bahwasanya sesungguhnya seseorang, si fulan, dia senantiasa mencintai memakai pakaian yang bagus, yang gemerlap, yang mewah. Begitupun dengan terumpahnya
Sandalnya yang begitu mengkilau, begitu mahal, begitu mewah. Sahabat ini memiliki pemahaman bahwasanya dengan gemerlap harta yang disimpan di luar badan kita, maka itulah sombong. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul beliau menjawab sekaligus meluruskan, sekaligus memberikan pemahaman yang benar. Jadi dengan satu statement Rasul memberikan yang pertama meluruskan yang salah, yang kedua meluruskan apa yang mestinya dibenarkan, dan yang ketiga memberikan contoh yang baik serta menjelaskan apa yang dimaksud dengan sombong itu. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Maka Rasul menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah serta mencintai keindahan. Maka di sini beliau menjawab, al-kibru batorul haqqi wa ghamsun nasi. Bahwasanya yang namanya sombong itu yakni menolak al-haq wa ghamsun nas, serta menganggap rendah, menganggap di bawah orang lain daripada dirinya. Itulah yang disebut dengan al-kibru atau sombong. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka kalau kita lihat dalam salah satu kitab yakni Syarah Muntaqal Akhbar, As-Syaukani mencantumkan salah satu pendapat yakni Al-Imam An-Nawawi mengenai al-batorul haqqi wa ghamsun nas. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasannya yang disebut batorul haqqi yakni dab'uhu wa inkaruhu tarafu'an wa tajabburon. Yang namanya menolak kebenaran itu menolaknya secara tegas, kemudian mengingkarinya dengan penolakan yang tajaburan, yang semena-mena. Kalau kita contohkan, ketika orang memberikan satu statement kebenaran, maka orang itu akan menjawab dengan semena-mena, menganggap rendah, kemudian menolaknya. Itu disebut batorul haqqi wa ghamsun nasi menurut Imam An-Nawawi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka dengan hadis ini bahwasanya yang namanya al-kibru, sombong itu tidak melekat dengan pakaian ataupun harta yang mewah. Tapi yang namanya kibrun itu muncul dari hati, dari benak, apapun bentuknya, apapun jenisnya, ketika ia merasa dalam hatinya itu di atas segalanya, merasa benar, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Ketika diberitahukan oleh temannya atau orang lain, maka ia menolak dengan mentah-mentah, dengan cara yang tidak baik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-A'raf kembali lagi menjelaskan bahwasanya yang namanya sombong la yadkhulunal jannah, atau ya la yadkhulul jannata, mereka tidak akan pernah masuk surga, yang diibaratkan, ditasbihkan seperti halnya seekor unta, hewan unta yang begitu besar, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itulah sifat sombong yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Faya ibadallah, hadirin ikhwatu iman dimanapun anda berada, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la tufattahu lahum abwabus sama. Dalam kehidupan di alam dunia pun orang yang memiliki sifat sombong serta merendahkan orang lain, maka bagi mereka tidak akan pernah dibukakan yang namanya pintu langit. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pintu langit? Nah, maka di sini dijelaskan, kalau kita lihat dalam tafsir diantaranya Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan
turfa'u lahum amalun minha amalun solihun wala du'aun. Bahwasanya tidak akan dibuka pintu langit itu, tidak akan diangkatnya dari bagian mereka berbentuk amal soleh ataupun doa. Karena ketika doa tidak diijabah, ketika amal tidak diterima, maka yang ada penyesalan serta rasa-rasa kesal yang akan datang di akhir nanti ketika bertemu dengan Allah. Wa ibadallah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka terakhir sekali lagi, Allah melarang terhadap makhluknya, siapapun itu jenisnya, bagaimanapun caranya, ketika dalam hati mereka muncul sifat sombong yang mana sifat itu mesti mutlak hanya milik Allah, disitulah kemurkaan Allah akan datang kepada orang-orang yang istikbar, yang sombong, serta menolak kebenaran yang datang darinya melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit penerangan, saling mengingatkan bahwasanya hidup itu, kebaikan di dunia mesti kita bersama-sama kita bangun kembali kebaikan di akhirat dengan saling mengingatkan satu sama lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.